Asap tebal membumbung tinggi di tepi jalan lintas Sumatera Medan Padang di depan SPBU Tano Ponggol, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Satu mobil terbakar saat mengisi bensin di SPBU. Sebelum api mulai membesar, petugas SPBU yang sigap langsung dorong mobil yang terbakar menjauh dari SPBU. Kejadian bermula saat mobil tengah mengisi BBM dengan mesin yang masih menyala. Tiba-tiba dari bagian bawah mobil muncul percikan api. Didorong mobilnya sampai keluar. Tadi sempat panik nggak? Panik ya, karena muncul api tiba-tiba ya. Tadi waktu ngisi atau gimana apinya itu? Setelah ngisi atau ngisi mesinnya dari mana? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik mobil terluka bakar di tangan. Polisi kini mendalami keterangan sejumlah saksi dan pemilik mobil. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Dalam 2 hari berturut-turut pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah di Kota Depok. Aktivitas warga pun terganggu. Padamnya listrik membuat aktivitas warga terhambat. Anak-anak yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian terpaksa belajar menggunakan lilin karena rumah mereka gelap gulita. Tidak hanya mengganggu kegiatan belajar, pemadaman listrik juga berdampak pada aktivitas rumah tangga warga. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Warga pun menyesalkan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari PLN terkait pemadaman listrik. Hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB pada Rabu pagi, ratusan calon siswa SMPN Negeri 1 Brebes, Jawa Tengah antre datang ke sekolah sejak subuh. Hingga hari kedua sudah lebih dari 1.000 calon siswa yang mendaftar. Ratusan calon siswa bersama orang tuanya sejak subuh mendatangi SMP Negeri 1 Brebes untuk melakukan pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB sekaligus verifikasi berkas. Meski pendaftaran dan verifikasi bisa dilakukan secara online, pada hari kedua pendaftaran mereka memilih datang ke sekolah lebih pagi agar cepat dilayani. Dekat itu Pasar Batang, kelurahan Pasar Batang. Jam berapa tadi berangkat dari rumah? Ini lanjutan kemarin, Pak. Kemarin berangkat jam 5. Ini berangkat tadi. Kenapa belum selesai, Bu? Kenapa belum selesai kemarin? Iya, masih lanjut kemarin sih, Pak. Jamnya udah selesai sih kemarin. Mengantisipasi banyaknya jumlah peminat karena SMP Negeri 1 Brebes termasuk salah satu sekolah favorit, dibagikan kupon antrian. Cuma mungkin bagi mereka itu adalah bahwa kita memberikan yang terbaik, terutama pendidikan karakter cara. Dan satu mungkin yang mereka tahu bahwa kita ingin menjadikan mereka bukan hanya juara medali atau piagam, tapi juara di hati orang. Ini yang menjadi konsep kita utama karakter adalah juara di hati orang. Hingga hari kedua SPMB, jumlah calon siswa di SMP Negeri 1 Brebes mencapai 1.000 siswa lebih. Sementara kuota hanya 256 siswa atau 8 kelas. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. 3 orang santri di Lombok Tengah menjadi korban pembakaran oleh teman sesama pondok pesantren. 1 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu pemilik anjing pemburu yang menewaskan seorang bocah di Bogor, Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka. Tiga santri pondok pesantren di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar teman satu pondok pesantrennya. Salah satu korban berinisial SK, 13 tahun, masih bertahan setelah satu temannya meninggal akibat kebakaran yang menimpa mereka pada November 2025 lalu. Sementara itu keluarga korban sudah melayangkan laporan ke pihak kepolisian untuk pihak pondok pesantren yang diduga lalai dalam menjaga para santri hingga kejadian mengerikan tersebut terjadi. Dari pengakuan pimpinan pondok pesantren, pelaku beberapa kali telah melakukan percobaan pembakaran pondok pesantren, namun baru kali ini menimbulkan korban.
Sebelumnya kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terjadi. Diduga dibakar oleh salah satu santri berinisial R. Akibat pembakaran tersebut, 3 santri menjadi korban dan salah satunya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati Anyus melaporkan. Sebuah minibus mengalami pencurian modus pecah kaca hingga uang 1,2 miliar rupiah di Kalideres, Jakarta Barat hilang. Sementara di Ciputat, Tangerang, Banten, uang 20 juta rupiah hilang dibawa pencuri dari dalam mobil. Kaca mobil ini pecah usai dibobol pencuri di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Saat kejadian, pemilik mobil sedang membawa ban yang kempes ke tukang tambal ban yang ditinggalnya, justru mengalami pencurian pecah kaca. 2 pelaku yang mengendarai motor menggasak uang 1,2 miliar rupiah yang disimpan di tas di dalam mobil. Berapa banyak, Pak? Berapa nominal Pak yang Bapak? Ya, jelas namanya 1,2. 1,2 apa Pak? M. Oh, 1,2 M. Iya, Jakarta. Itu katanya uang apa Pak katanya Pak? Waktu saya ke situ terang kereta. Berarti hanya uang aja Pak atau ada barang-barang lain juga yang diambil? Ya ngomong sih uang doang. Uang doang. Ya. Sebuah mobil yang tengah terparkir di minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi korban membeli makan. Korban baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Angkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah diarimkan pecah, dan melihat di dalam mobil HR-V tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger, dan peralatan elektronik, serta 1 buah laptop. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga dari dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Butuh biaya untuk melamar kekasihnya, seorang teknisi perusahaan makanan di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur mencuri emas senilai 500 juta rupiah dalam berangkas tempat dia bekerja. Butuh uang untuk biaya melamar kekasihnya, ABS, 26 tahun, warga desa Sukolegok, Sukodono ini membobol berangkas dan mencuri emas senilai 500 juta rupiah di tempat kerjanya sendiri. Pelaku karyawan bagian teknisi melakukan aksinya saat jam pulang kerja. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku masuk ke dalam ruang pribadi pemilik